kasih jalan. Ya, ini. Cukup. Sebelum saya mulai, teman-teman tolong mau dibilang jaga jarak gimana? Ya, protokol COVID-19 ini harus tetap kita ikuti aturan COVID-19 kan? Yang merasa tidak pakai masker lebih bagus mundur atau minta sama saya, di sini ada masker. Ya. Sudah bisa kita mulai? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wadir Narkoba, Kasubag Binop, Unit 2 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya, rekan-rekan wartawan yang saya cintai, saya banggakan. Pagi ini saya akan merilis, dari kemarin saya dikejar terus sama teman-teman, tentang satu pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh seseorang wanita, inisialnya adalah RA. Ya, kemarin sore sudah saya mengiyakan. Yang bersangkutan adalah memang public figure, ya, kita ketahui bersama. Waktu kejadian sekitar Jumat kemarin 4 September sekitar pukul 16.00 di salah satu restoran di Jalan Raya Jatinegara, Kelurahan Balimaster, Jatinegara, Jakarta Timur. Ya. Barang bukti yang berhasil kita amankan adalah satu klip sabu-sabu seberat 0,78 gram. Kemudian ada dompet, ada alat hisap yang biasa kita tahu bong, kemudian ada korek api. Ini keterkaitan semuanya. Ya, modusnya yang bersangkutan inisial RA ini membeli dan menggunakan sabu-sabu. Hasil tes urin positif, ya, positif amfetamin atau masuk dalam kategori narkotika jenis sabu-sabu. Kronologisnya kita ketahui bersama bahwa memang berdasarkan adanya laporan, ya, ada laporan masyarakat tentang adanya seseorang yang sering menggunakan atau memesan sabu-sabu. Kemudian tim melakukan penyelidikan, ya, dan berhasil mengamankan seorang wanita pada saat itu di dalam satu restoran yang baru saja membeli sabu-sabu tersebut. Inisialnya adalah RA. Ya, pada hari Jumat yang lalu sekitar pukul 16.00. Kemudian yang bersangkutan kita amankan, kita lakukan penggeledahan di rumahnya. Pada saat penangkapan ditemukan di dalam tasnya ada sabu-sabu satu klip. Kemudian kita lakukan penggeledahan di kediamannya di daerah Cirende, Tangerang Selatan. Di dalam rumahnya yang kita temukan adalah bong. Ya, bong itu sama dengan alat hisap dan juga korek api yang biasa digunakan. Ya, kemudian kita lakukan pendalaman yang bersangkutan untuk mengetahui dari mana asal muasal barang haram ini. Ya, kemudian tersebut satu yang sekarang menjadi DPO pengejaran kita. Memang biasa dia membeli di situ, inisialnya adalah F. Ya, ini masih terus kita lakukan pengejaran terhadap F ini. Mudah-mudahan segera kita dapat pengungkapan. Yang bersangkutan RA ini hasil pemeriksaan memang mengakui bahwa dia menggunakan sabu ini sekitar 4 bulan
semasa pandemi COVID-19 ini yang memang sering di rumah saja, ya, ini pengakuannya. Kami masih mendalami terus, ya, karena pengakuan seperti itu. Kemudian sama motifnya seperti apapun kami masih dalami. Ya, biasanya memang setiap orang yang ditangkap, beberapa public figure yang kita amankan pasti akan menyampaikan bahwa ini mengisi kekosongan waktu karena memang di rumah saja sehingga terpengaruh lagi menggunakan barang haram ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman, ya. Pasal yang dipersangkakan terhadap yang bersangkutan, karena ini masih baru kita mendalami terus. Di pasal 112 ya, ayat 1 subsidiari pasal 127 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman adalah paling singkat 4 tahun dan paling lama adalah 12 tahun penjara. Ya, teman-teman semua silakan. Setelah ini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ibu itu. Pak, untuk bandarnya ini F yang masih DPO, dia bandar aja atau rekan sesama public figure juga, Pak? Ini bandar biasa, pengedar, tidak ada hubungannya dengan public figure yang lain. Kita masih mendalami terus, ya. Kita masih lakukan pengejaran, makanya kita masih terus melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan saksi-saksi yang lain. Memang ada 2 saksi yang sudah kita periksa pada saat dilakukan penangkapan di restoran tersebut, ya. Dan ini masih kita kejar. Oke, silakan yang lain. Pengakuannya sudah berapa lama menggunakan sabu? Apakah masih lanjutan dari yang tahun 2016 sebelum ditangkap pertama kali? Oke, saya sudah sampaikan tadi pengakuannya sekitar 4 bulan dia menggunakan selama pandemi COVID-19 ini di rumah saja, sehingga ini motif. Kami masih mendalami terus, ya. Juga termasuk adanya hubungan dengan tahun 2016 yang lalu pada saat dia jadi saksi pada saat itu direhabilitasi, ya, sempat direhabilitasi sekitar 2 bulan kita ketahui bersama. Ini tidak ada hubungannya dengan inisial F yang ada, ya, tapi masih kita dalami. Silakan yang lain. Cukup teman-teman? Oke, silakan. Ya, 1,2 juta dia beli satu klip, ya, beratnya 0,78 gram sabu-sabu. Ini pun masih kami lakukan pengecekan untuk pasien sabu-sabu tersebut ke lapor. Yang lain silakan. Cukup? Untuk penegasan Pak, berarti yang bersangkutan ditangkap di restoran, lalu penggeledahan pengembangan di rumahnya, gitu? Iya, betul. Restorannya di mana Pak? Di kawasan mana? TKP-nya di restoran di Jalan Raya Jatinegara, Mas. Ah, rumahnya di Cirende, Tangerang Selatan. Sudah saya Dan sampaikan bom tadi. yang ditemukan Di rumahnya. Oke. Oke. Iya. Tergantung Mbak mau belinya berapa banyak. Ya, tapi yang ditangkap itu 0,78 gram. Kalau waktu yang Oke, ditangkap silakan. itu berarti bersama siapa saja, Pak? Ya. Waktu ditangkap. Kita mengamankan pada saat di restoran itu bersama rekannya ada 2 orang. Saya sampaikan tadi ada saksi 2 orang di sana. Sudah kita lakukan tes urin ketiga-tiganya. Yang 2 itu negatif. Yang bersangkutan inisial RA ini positif amfetamin. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Pak Kabit, pada yang pertama nih Pak, boleh ditanyakan kenapa dia menggunakan kembali Pak? Mau nanyakan? Kalau pertanyaannya seperti itu saya tidak kasih. Karena itu pertanyaan untuk penyidik kepada dia. Ya. Kalau pertanyaannya seperti itu saya tidak kasih kepada yang bersangkutan bicara. Tapi kalau pertanyaan lain yang memang tidak menyangkut dengan penyidikan, saya akan berikan. Oke, silakan. Yang lain? Ya? Nanti kita lihat, ini kan sambil berjalan, Mas. Masih jalan. Waktu diamankan kooperatif apa ada perlawanan, Pak? Kooperatif dia, ya. Memang ditemukan sabu-sabu tersebut di dalam tas yang bersangkutan. Ya, satu klip yang beratnya 0,78 gram. Kooperatif. Oke, yang lain? Cukup? Hah? Hanya ngomong dong Pak. Saya Pak. Mau statement Pak Bu ini? Iya. RA-nya ini? Kenapa nggak statement saya saja? Oh, sudah ya? Banyak Pak. Bisa Pak? Silakan, silakan.
Sini aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, izinkan saya Reza Artamevian pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak saya Zahwa dan Alia, kepada orang tua saya Musya atau Omi dan Papat atau Abi, kepada adik-adik saya, keluarga besar saya, guru-guru saya, para sahabat dan kerabat, dan pastinya untuk semua pihak yang sudah selalu mendukung dan membantu perjalanan karir menyanyi saya. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Semoga hal ini tidak dicontoh oleh siapapun juga dan menjadi pelajaran berharga buat saya khususnya. Mohon doanya. Sekali lagi saya berterima kasih juga kepada pihak kepolisian khususnya Resi Narkoba Subdit 3 Polda Metro Jaya yang sudah profesional selama saya di sini, dan mohon maaf lahir batin dari saya untuk semua pihak. Demikian pernyataan dan statement dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikatakan tadi, makanya dibuka lagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barbuknya Pak, barbuknya Pak. Barbuknya dulu. Angkat dikit Pak. Oke. Good.